Kalau kita mengikuti penjelasan dari Menko Polhukam, tidak menutup kemungkinan juga apakah motifnya ini terkait dengan hubungan lain gitu. Hubungan lain, misalnya, ini hanya misalnya ya, misalnya ada hubungan penyimpangan gitu ya, penyimpangan antara seseorang dengan seseorang yang berjenis kelamin sama. Tapi gitu, motifnya apa? Gitu. Lalu saya bilang, lo kalau motif biar dikonstruksikan hukumnya oleh Polri, jangan tanya ke saya, gitu. Karena apa? Karena ini menurut saya sensitif. Apa sensitifnya ngangkut orang dewasa? Itu spekulasi tentunya yang bisa dijawab oleh penyidik dengan menyampaikan data yang sebenar-benarnya. Ada ahli pidana yang mengatakan tidak wajib motif diumumkan. Iya, tidak wajib ya. Tapi kita bicara dalam era keterbukaan, good governance dan clean government. Nah, ini memang menjadi perhatian teman-teman. Karena selama ini Deoli Payumara, pengacara Baradae ini banyak memberikan clue atau banyak memberikan informasi-informasi terkait kasus ini. Jadi, tapi kami fokus kepada apakah prinsip-prinsip fair trial itu berjalan dengan benar. Sebab kalau fair trial tidak berjalan, orang yang nggak salah bisa disalah. Orang yang salahnya 10 dihukum 1000. Tidak proporsional. Apa motif dewasa Ferdy Sambo bunuh Brigadir J? Deoli Payumara sindiri soal LGBT cowok sama cowok. Motif Ferdy Sambo bunuh Brigadir J masih menjadi tanda tanya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut motif Irjen Ferdy Sambo membunuh Brigadir J relatif sensitif. Bahkan menurut Mahfud MD, motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferdy Sambo hanya bisa didengar oleh orang dewasa. Namun belakangan ini beredar kabar bahwa motif pembunuhan Ferdy Sambo berkaitan dengan LGBT. Mantan kuasa hukum Baradae, Deoli Payumara, tiba-tiba menyindir soal LGBT sehingga membuat publik bertanya-tanya apakah motif Ferdy Sambo lantaran kecemburuan di antara sesama jenis. Dalam unggahan akun TikTok @ultimunti84, terlihat Deoli Payumara menyinggung mengenai LGBT terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Hal ini membuat publik semakin penasaran terkait motif dewasa Ferdy Sambo membunuh Brigadir J. Namun Deoli Payumara tidak menjelaskan secara detail siapa yang dimaksud memiliki perasaan antar pria tersebut. Mahfud MD ungkap motif pembunuhan Brigadir J. Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan menjadi salah satu petinggi yang hingga kini masih terus bersuara terkait kasus kematian Brigadir J. Mahfud MD beberapa kali membocorkan fakta baru dari skenario yang dibuat oleh Ferdy Sambo. Mahfud MD menyebut motif Irjen Ferdy Sambo membunuh Brigadir J relatif sensitif. Bahkan menurut Mahfud MD, motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferdy Sambo hanya bisa didengar oleh orang dewasa. Meski demikian, Mahfud MD mengapresiasi kinerja kepolisian dalam mengungkap kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Bahkan ia mengibaratkan penanganan kasus meninggalnya Brigadir J seperti menangani orang hamil yang sulit melahirkan sehingga terpaksa dilakukan operasi sesar. Mahfud MD juga meminta Polri memberikan perlindungan secara proporsional kepada keluarga Brigadir J, kekasih Brigadir J yang bernama Vera Simanjuntak, serta Richard Eliezer atau Baradae melalui LPSK. Sandi Situngkir tanggapi pernyataan Mahfud MD soal motif Ferdy Sambo. Menurut Kapolri, peristiwa utama yang terjadi di rumah dinas Ferdy Sambo sudah terkuak, yaitu bukan tembak-menembak seperti yang dilaporkan pertama kali, melainkan penembakan. Listio menjelaskan Brigadir J ditembak oleh Baradae atas perintah Ferdy Sambo. Pengacara Ferdy Sambo sebut ada motif kuat. Sementara itu, kuasa hukum Ferdy Sambo dan istrinya PC, Arman Hanis, meyakini ada motif kuat di balik dugaan keterlibatan kliennya pada kasus kematian Brigadir J. Namun ia menghormati langkah kepolisian yang menetapkan Ferdy sebagai tersangka. Di sisi lain, lanjut Arman, pihaknya yakin tindakan Ferdy Sambo merupakan upaya melindungi kehormatan keluarga. Ia menyampaikan PC sudah memberi keterangan yang konsisten kepada penyidik terkait dugaan tindak pidana pelecehan seksual. Arman mendorong kepolisian melakukan pengusutan dugaan tindak pidana tersebut. Ferdy Sambo jadi tersangka. Sebelumnya, Ferdy Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus meninggalnya Brigadir J pada Selasa 9 Agustus 2022. Penetapan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka itu langsung diumumkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo. Dengan demikian, sudah ada 4 tersangka terkait kasus kematian Brigadir J. Mereka adalah Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae sebagai eksekutor penembakan Brigadir J. Lalu Brigadir Kepala Riki Rizal dan Kuat yang dianggap turut menyaksikan dan membantu penembakan. Terakhir ada Ferdy Sambo sebagai pemberi instruksi dan membuat skenario pengaburan fakta.
Keempat tersangka dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 tentang pembunuhan, serta pasal 55 dan 56 KUHP terkait orang yang memfasilitasi terjadinya pembunuhan. Pasal 340 KUHP membuat ancaman maksimal pidana mati. Mahfud bocorkan omongan Sambo, saya tembak sendiri sampai mati, parah. Ada pernyataan mengejutkan mantan Kadipropam Polri Irjen Verdi Sambo ke Kompolnas dan para jenderal Polri usai peristiwa berdarah di rumah dinasnya di kawasan Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan 8 Juli 2022 lalu. Saat masih menjabat, Kadipropam Verdi Sambo diketahui mengundang sejumlah jenderal polisi termasuk Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran untuk datang ke kantornya. Tujuannya mau mengutarakan terkait tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Verdi Sambo membuat skenario sendiri seolah-olah adanya pelecehan terhadap istrinya, Putri Chandrawati, yang diduga dilakukan oleh Brigadir J hingga berujung aksi tembak-menembak. Cerita ini disampaikan oleh Verdi untuk membuat rekan seprofesinya empati dan kasihan dengan apa yang dialaminya. Namun skenario palsu Verdi Sambo akhirnya terbongkar. Tak ada peristiwa tembak-menembak, yang ada malah pembunuhan berencana. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan jika ucapan Verdi Sambo akan menembak sendiri Brigadir J jika dia berada di lokasi ini disampaikan kepada Kompolnas dan beberapa jenderal saat skenarionya belum terbongkar. Begini pernyataan lengkap Mahfud MD soal skenario Verdi Sambo. Ada skenario drama melankolis. Jadi memang pada hari Senin sebelum peristiwa diumumkan, Pak Sambo memanggil beberapa orang termasuk dari Kompolnas. Satu dipanggil. Lalu nangis Pak Sambo. Aduh, saya ini dizalimi. Istri saya dilecehkan, terus nangis enggak menjelaskan apa lain sehingga menciptakan kondisi seolah-olah orang percaya. Lalu memanggil orang-orang lain lagi, ada 5 orang, dan menangis dengan cara yang sama sehingga orang menjadi percaya. Saya sudah cek ke setiap orang yang dipanggil, ia kalimatnya sama, cuma nangis mondar-mandir di meja. Saya dizalimi. Saya dizalimi. Dia bilang kalau ada saya di situ, saya tembak sendiri sampai mati parah. Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan dan menempatkan 2 tersangka baru atas kematian Brigadir J. Tersangka tersebut ialah Irjen Pol Verdi Sambo dan KM selaku sopir dan istri Verdi Sambo. Dalam pengumuman penetapan tersangka tersebut terlihat 10 jenderal menemani Kapolri saat melakukan konferensi pers di Gedung Rupatama, Mabes Polri, hari Selasa 9 Agustus 2022. Akhirnya terungkap, CCTV di rumah Irjen Verdi Sambo ternyata diambil perwira Polda Metro Jaya. Teka-teki soal alat bukti kematian Brigadir J, yaitu CCTV di rumah dinas mantan Kadipropam Polri Irjen Verdi Sambo, akhirnya terungkap. Ternyata, CCTV itu diduga diambil Wadireskrimum Polda Metro AKBP Jerry Raymond Siagian. Seperti diberitakan Pojok 1, sebelum skenario Verdi Sambo terungkap, AKBP Jerry Raymond Siagian, salah satu perwira Polda Metro Jaya yang paling aktif dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Bahkan AKBP Jerry Raymond Siagian ini sempat mendatangi TKP pembunuhan Brigadir Yosua di rumah Irjen Verdi Sambo selang sehari setelah Brigadir J tewas dibunuh atau pada Sabtu 9 Juli. Alat bukti CCTV itu sebelumnya sempat disebut hilang hingga tersambar petir, namun kini terungkap kalau CCTV itu diamankan oleh AKBP Jerry Raymond Siagian. AKBP Jerry Raymond Siagian bersama teman-temannya yang lain diduga kuat terlibat menghilangkan alat bukti TKP di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Tak sendiri, AKBP Jerry Raymond Siagian ditahan bersama mantan Kaden Adif Propam Polri, Kombes Pol Agus Nurpatria, dan Kabakum Biro Provos Div Propam Polri Kombes Pol Susanto. Para perwira itu diduga melakukan pembersihan alat bukti CCTV di TKP sesuai perintah Verdi Sambo. AKBP Jerry Raymond Siagian dicopot dari jabatannya sebagai Wadikrimum Polda Metro Jaya setelah diduga terlibat dalam pengerusakan tempat kejadian perkara. Anak buah Irjen Fadil Imran itu langsung ditahan di Makobrimob Kepala 2 untuk menjalani pemeriksaan. Soal ada Pamen yang dikurung di sebelumnya, sudah diungkapkan Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Dia mengatakan Pamen tersebut ditempatkan khusus di Makobrimob. Irjen Dedi memang tidak menyebut siapa Pamen Polda Metro Jaya yang dikurung di Makobrimob tersebut. Namun, dari informasi yang diterima wartawan dari sumber terpercaya, Pamen tersebut adalah Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum atau Wadikrimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian.